La afsadat ila ma'ayishihim. Semuanya hancur. Kalau Nagasaki, Hiroshima dulu itu cuma 2 kota yang hancur. Itu pun masih banyak sisa-sisanya yang utuh-utuh. Tetapi ini seluruh dunia hancur. Kalau setetes zakum menetes di dunia, diteteskan oleh Allah ke dunia. Bagaimana keadaannya seseorang kalau dia tidak mempunyai makanan sedikit pun kecuali zakum? Nah, itu memotivasi, menakut-nakuti kita agar kita sangat berhati-hati menata kata, menata langkah, menata perbuatan itu, jangan sampai menentang Allah. Kalau kita nggak mampu melaksanakan, paling tidak jangan mencela orang yang sudah mau melaksanakan. Jangan menghina orang yang berusaha untuk menghidupkan sunnah. Jangan memusuhi orang yang berupaya untuk meninggalkan bid'ah-bid'ah. Jangan dimusuhi kalau kita nggak mampu melaksanakan perintah-perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Jamaah sholat Jumat rahimakumullah, fungsinya peringatan yang disampaikan oleh khatib tiap pekan, tiap Jumat itu untuk mengingatkan kita. Kita memang sudah tahu, kita memang sudah hafal ayat itu, tetapi diorientasikan oleh Rasulullah agar kita selalu dicas, kita selalu mendapatkan tambahan baru. Makan itu tiap hari ya makan, HP itu tiap hari ya dicas, atau paling tidak 2 hari 3 hari sekali dicas. Kebutuhan peringatan ini, peringatan agar kita selalu bertakwa kepada Allah ini ya harus selalu disampaikan. Jangan enggan, jangan ogah. Aku wis ngerti ngono iku, nggak usah ngomongi aku. Nek berbakti kepada orang tua, ibu kita mengandung kita selama 9 bulan itu wis ngerti, nggak usah ngomongi aku gitu. Ada yang memberitahu begitu, mengingatkan lagi begitu untuk selalu berbakti kepada kedua orang tua itu ditentang. Nah, enggak. Dalam Islam itu yang enggak mau, enggak legowo untuk selalu diingatkan, saling mengingatkan. Saling itu kan saya dan Anda sama-sama mengingatkan. Anda mengingatkan saya mengingatkan Anda, saling. Nah, kalau enggak mau begitu, rugi. Harus legowo untuk selalu diingatkan oleh Allah, oleh saudaranya. Innama, sesungguhnya tiada lain, amruhu, perintahnya, urusannya Allah, perintahnya Allah, idza arada syai'an, kalau dia menghendaki sesuatu, ayakula, hanya dia berkata kun, jadilah, fayakun, pasti terjadi. Nah, itu juga yang sering kita lupakan. Kalau ditindas RT, ditindas lurah, ditindas camat, presiden, ngeluh aja, ngomel aja, nggak tahu, lupa bahwa Allah kalau berkehendak pasti terjadi. Didoakan saja orang-orang yang menindas itu. Kalau di banyak surat Bani Israel itu mengeluh kepada Nabi Musa, terus Nabi Musa yang ngomong, ya mudah-mudahan orang yang menindas kalian itu dihancurkan oleh Allah. Begitu doanya Nabi Musa. Akhirnya kejadian Fir'aun yang begitu kuat itu gampang, dihancurkannya oleh Allah itu gampang. Namrud yang begitu kuat itu hanya dengan nyamuk yang dimasukkan ke hidungnya. Abraha yang begitu kuat itu hanya dengan burung-burung kecil. Allah itu mudah kalau menghancurkan seseorang, melakukan sesuatu itu hanya kun, jadilah, pasti terjadi. Mudah-mudahan peringatan singkat ini membawa kita, memotivasi kita untuk selalu bertakwa kepada Allah dan meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah selalu. Yang saya bacakan tadi menginformasikan bahwa siapa yang dikehendaki kebaikan oleh Allah, dia difahamkan din. Bukan yang punya 3 tahta wanita, harta, yang menjadi pejabat-pejabat itu bukan. Yang banyak hartanya, yang tenar-tenar itu bukan, yang ganteng-ganteng itu bukan, tetapi yang difahamkan din. Untuk apa dia faham din? Untuk mengamalkannya, untuk mempraktekkannya. Orang yang rendah hati banyak mendengar, jarang bicara. Akhirnya ilmunya banyak, prakteknya banyak. Orang yang tinggi hati
seringnya banyak bicara, jarang mendengar. Akhirnya sedikit ilmunya, nggak bisa beramal karena ilmunya sedikit. Nah, kita harus banyak-banyak mendengar. Dengan banyak-banyak mendengar itu kita termotivasi untuk rendah diri, rendah hati, dan akhirnya banyak ilmu. Banyak ilmu akhirnya menuntun kita kepada praktek yang banyak. Jamaah salat Jumat rahimakumullah, ayat 83, fasubhanalladzi biyadihi malakutu kulli syai'in wa ilaihi turja'un. Maha suci Dia yang di tangannya kerajaan segala sesuatu, di tangannya kekuasaan atas segala sesuatu. Wa ilaihi turja'un, Dia berkuasa atas segala sesuatu. Menghancurkan raja mudah, menaikkan seseorang menjadi raja mudah, menghancurkan pejabat, melengsarkan pejabat mudah. Betapa kuatnya seorang oknum irjen, tetapi kalau dengan satu kasus saja Allah bisa menghancurkan reputasi nama baiknya. Kenapa begitu? Mudah bagi Allah untuk menghancurkan dan mengangkat orang yang lain yang dikehendaki oleh Allah. Fasubhanalladzi biyadihi malakutu kulli syai' wa ilaihi turja'un. Kepadanya lah kalian dikembalikan, dimintai pertanggungjawaban atas sikap-sikap kita, atas kata-kata kita, atas tindak dan tanduk kita, dipertanggungjawabkan semuanya. Kalau di dunia nggak ada yang menyentuh kalian, ingatlah bahwa di akhirat nanti sedikit saja perbuatan kita pasti akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa ta'ala.